Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, di mana situasi pandemi corona sampai hari ini masih terjadi. Salat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan dengan sholawatlah segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semuanya yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12 bab 2, yaitu tentang meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Teman-teman semuanya, baiklah kita mulai materi bab 2 pada hari ini. Nanti silahkan disimak baik-baik, kemudian saya harap simak sampai akhir ya. Jangan di skip. Seperti biasa nanti di akhir ada tugas sedikit untuk kalian kerjakan. Nanti tulis di kolom komentar, kemudian tulis nama lengkap, dan nanti ada tugas tambahannya. Bab 2, meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Baiklah, kita awali materi pada hari ini dengan suatu kisah yang sudah sangat masyhur. Yang pertama, berkaitan dengan qada dan qadar, ada salah satu kisah cerita dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada suatu ketika, Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat maut. Kemudian malaikat maut itu mengatakan bahwa, "Ya Nabi Allah, salah satu umatmu besok akan meninggal dunia." Malaikat maut mengatakan seperti itu. Kemudian sahabat yang dikatakan akan meninggal itu, umat Nabi Ibrahim yang akan meninggal dunia itu, ternyata soan kepada Nabi Ibrahim, kemudian mengaturkan bahwa besok saya akan menikah wahai Nabi Ibrahim. Mohon doa restunya. Dalam hati Nabi Ibrahim pada saat itu sangat tertegun bahwa setelah mendengar kabar bahwa pemuda itu akan meninggal, ternyata dia besoknya akan menikah juga. Nabi Ibrahim sebenarnya ingin mengatakan bahwa besok engkau akan meninggal dunia. Sebenarnya ingin Nabi Ibrahim mengatakan seperti itu kepada umatnya. Akan tetapi karena rasa malunya kepada Allah, sifat hambanya kepada Allah, Nabi Ibrahim mengurungkan niatnya. Biarlah rahasia itu, kematian, rahasia Allah tetap ada dalam kehendak Allah. Padahal Nabi Ibrahim sudah dikabarkan oleh malaikat maut. Malaikat maut itu langsung dari Allah. Kemudian setelah pemuda tersebut mengabarkan akan menikah besoknya, Nabi Ibrahim hanya bisa memasrahkan semuanya kepada Allah ketika mendapatkan kabar bahwa besok pemuda itu akan meninggal. Setelah beberapa hari, beberapa minggu, bulan, bahkan tahun, ternyata pemuda tersebut bahkan mempunyai keturunan, mempunyai harta. Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah,
Ya Allah, Engkau mengatakan melalui malaikatmu bahwa pemuda itu nanti akan meninggal beberapa tahun yang lalu. Ketika malam itu dia akan menikah. Mengapa sampai hari ini dia justru hidup, kemudian punya anak, harta? Allah mengatakan bahwa ketika aku ingin mencabut nyawanya, pagi itu pemuda tersebut malamnya mensodakohkan semua hartanya untukku, diniatkan untukku. Dan dengan sodakoh itulah maka aku memperpanjang umurnya. Aku mengubah takdirnya untuk meninggal yang harusnya hari itu dimundurkan menjadi beberapa tahun dan sampai saat ini. Subhanallah, itu adalah salah satu keutamaan dari sodakoh. Bahwa sodakoh memang benar-benar as-sodakoh itu tadfa'ul bala. Bersedekah itu menolak bala. Bahkan bersedekah memperpanjang umur. Memperpanjang umur di sini bisa diartikan benar-benar umurnya ditambahkan atau umurnya berkah, bermanfaat. Ada beberapa macam pendapat di sini. Di situ kita bisa lihat bahwa qadar takdir Allah adalah Allah yang menentukan. Bahkan kematian seorang umat Nabi Ibrahim yang harusnya hari itu, akan tetapi karena malamnya pemuda itu bersedekah dengan hartanya diniatkan karena Allah, maka pemuda itu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sedekah, bersedekah dengan niat karena Allah lillahi ta'ala akan memperpanjang umur kita, menghindar kita tadfa'ul bala, menolak bala. Teman-teman yang berbahagia, ada satu kisah lagi yang berkaitan dengan qada dan qadar, bahwa ketika zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika saat itu Nabi Sulaiman berkumpul dengan para sahabatnya. Kemudian ada malaikat maut menatap salah seorang umat Nabi Sulaiman alaihissalam, menatap dengan tajam. Ketika malaikat maut pergi, umat Nabi Sulaiman tersebut bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Allah, siapakah dia yang menatapku dengan sangat tajam? Aku takut." Nabi Sulaiman menjawab, "Dia adalah malaikat maut." Kemudian orang tersebut ketakutan, "Wahai Nabi Allah, aku sangat takut. Jangan-jangan umurku sebentar lagi akan habis, akan meninggal. Mohonlah kepada Allah ya Nabi Allah agar aku dibawa ke seberang pulau, ke salah satu negara, katakan pada saat itu ke Hindia." Dengan izin Allah, Nabi Sulaiman memerintahkan angin untuk memindahkan orang tersebut di negeri Hindia. Ketika berpindah, ternyata di sana malaikat maut mencabut nyawanya, kemudian orang tersebut meninggal dunia. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, mengapa engkau menatap umatku? Mengapa engkau menatap pemuda tersebut sangat tajam?" Kemudian malaikat maut menjawab, "Aku heran ya Nabi Allah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa pemuda ini di Hindia, sedangkan dia berada di sini. Aku heran." Ternyata angin membawanya kepada mautnya. Ternyata angin bala tentara mula yang membawa pemuda tersebut ke negara Hindia. Sehingga benar bahwa takdir Allah dituliskan di Lauh Mahfuz bahwa pemuda ini meninggal di negeri Hindia. Itulah takdir yang pasti akan terjadi. Bagaimanapun kita menolaknya, kematian, jodoh. Ketika itu terjadi, maka pasti terjadi. Bahkan misalkan banyak sekarang kasusnya ya, orang yang bertahan, berpasangan, berpacaran dengan siapa, kemudian menikah dengan siapa. Ini adalah terkait dengan jodoh, takdir Allah, kehendak Allah. Maka kita tidak bisa menolak takdir yang terjadi pada diri kita. Salah satu
Ikhtiar yang harus kita lakukan adalah berikhtiar sebaik mungkin dan berdoa kepada Allah, berharap optimis bahwa takdir Allah yang terbaik untuk kita. Karena ada salah satu hadis yang mengatakan la yaruddul qada illa biddu'a. Tidak ada yang menolak qada selain dengan doa. Bahwa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah memberikan takdir yang terbaik kepada kita semua. Teman-teman yang berbahagia, mari kita lanjut materi pada hari ini. Yang pertama, pengertian qada dan qadar. Apa sih qada dan qadar itu? Pengertian qada dan qadar, ulama berbeda pandangan terkait qada dan qadar ini. Qada dan qadar dalam artian bisa diartikan dengan takdir. Sebagian ulama mengartikan sama, namun sebagian ulama yang lain memberikan arti yang berbeda. Kita lihat di sini. Qada menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan. Ini ya, menentukan atau memutuskan. Sedangkan menurut istilah artinya segala ketentuan Allah, sejak zaman azali. Jadi qada ini adalah segala ketentuan yang Allah tentukan untuk kita semua sejak zaman azali. Zaman azali ini adalah zaman ketika kita belum dilahirkan. Zaman di mana ruh terkumpul. Zaman ruh, zaman azali, zaman sebelum kita dilahirkan. Adapun pengertian qadar menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan atau ketentuan. Ya. Dan menurut istilah berarti ketetapan Allah terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Jadi qada dan qadar ini dua hal yang saling berkaitan. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Menurut Yasin, iman kepada qada dan qadar adalah mengimani adanya ilmu Allah yang qadim dan mengimani adanya kehendak Allah yang berlaku serta kuasaannya yang meluruh. Setiap muslim wajib mengimani qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, baik yang baik maupun yang buruk. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hajj ayat 70. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Hajj ayat 70. Jadi segala sesuatu, kejadian, ketetapan, meliputi harta, jodoh, kematian, itu sudah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Sebuah kitab induk tentang segala sesuatu yang ada di dunia ini. Itu adalah pengertian qada dan qadar. Kita lanjut. Sekarang macam-macam takdir. Qada dan qadar sama dengan takdir. Saya katakan tadi sebelumnya bahwa penyebutan qada dan qadar bisa disebut juga dengan takdir. Jadi macam-macam qada dan qadar atau macam-macam takdir. Takdir ini ada dua. Yang pertama takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Misalnya seorang bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya itu ia belajar dengan tekun. Akhirnya yang ia cita-citakan menjadi kenyataan. Ia menjadi insinyur pertanian. Jadi takdir mu'allaq ini adalah takdir yang bergantung dengan usaha kita. Mu'allaqun artinya keterkaitan, ketergantungan. Bahasa Arab mu'allaq artinya keterkaitan. Jadi takdir ini erat kaitannya dengan usaha kita. Jadi ketika kita berusaha melakukan itu, cita-cita kita ingin menjadi insinyur atau ingin menjadi dokter, kemudian usaha kita memang sungguh-sungguh, maka itu akan terjadi. Tapi ketika kita tidak berusaha, maka tidak akan tercapailah cita-cita tersebut.
Ini yang dinamakan dengan takdir mu'allaq, takdir yang bergantung atau berkaitan dengan usaha yang kita lakukan. Ini sesuai dengan surat Ar-Ra'd ayat 11. Mohon maaf ya, tadi ada yang nelpon. Kita lanjut. Kemudian takdir yang kedua adalah takdir mubrom, yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Misalnya ada orang yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam, sedangkan ibu dan bapaknya berkulit putih dan sebagainya. Artinya bisa dikatakan bahwa takdir mubrom ini adalah takdir yang sudah given, pemberian bagi kita semua. Bahwa takdir ini adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Kita dilahirkan dari keluarga yang kaya, keluarga yang miskin, atau kita dilahirkan dari ibu bapak Asia, Eropa, postur tubuh kita ini adalah takdir mubrom. Takdir yang sudah terjadi, bisa dikatakan seperti itu. Ini adalah pembagian takdir. Memang pembagian takdir ini ulama berbeda pendapat, namun secara garis besar ada dua takdir ini. Di takdir mu'allaq yang erat kaitan dengan usaha dan takdir mubrom yang tidak dapat dirubah. Takdir yang sudah terjadi. Nah, beriman kepada takdir selalu terkait dengan 4 hal yang selalu berhubungan dan tidak terpisahkan. Oke, jadi beriman kepada takdir ini ada 4 hal yang selalu berhubungan dan tidak dapat terpisahkan. Apa saja 4 hal itu? Yang pertama, sikap optimis akan takdir terbaik Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita selama mengimani takdir, kita harus percaya dan optimis bahwa takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala akan terjadi untuk kita. Ini hal yang harus kita barengi dengan keimanan kita terhadap qada dan qadar atau takdir Allah. Artinya kita selalu optimis akan takdir terbaik Allah. Ini seperti kisahnya Nabi sahabat Umar radhiyallahu an ketika akan mengunjungi negeri Syam atau Palestina. Kemudian terdengar di sana ada wabah, ada penyakit melanda di sana. Kemudian Umar bin Khattab menghindari negeri Palestina atau batal mengunjunginya. Maka ketika itu salah satu sahabat yang lain berprotes, "Wahai Umar bin Khattab, apakah engkau menghindari takdir Allah untuk mengunjungi negeri Syam?" Umar bin Khattab mengatakan, "Iya, aku menghindari takdir yang satu untuk takdir yang lainnya." Artinya Umar bin Khattab memilih jalan yang terbaik untuk menghindari terkena wabah. Ini adalah sikap optimis bahwa kita yakin bahwa takdir Allah terbaik untuk kita. Kemudian yang kedua, yaitu berikhtiar. Ketika kita percaya takdir Allah untuk kita semua sudah ditentukan, maka kita harus berikhtiar. Berikhtiar, manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkan. Ikhtiar ini adalah salah satu hal yang wajib kita lakukan. Kemudian setelah kita berikhtiar, berusaha, kita ingin menjadi dokter, bercita-cita, kemudian kita berikhtiar dengan belajar sungguh-sungguh untuk mendapatkan takdir tersebut. Dan yang ketiga adalah berdoa atau doa. Tadi saya katakan ada salah satu hadis la yaruddul qada illa biddoa. Walaupun hadis ini
banyak yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hadis ini memang hadis ini kualitasnya tidak sahih, tetapi hadis ini ada yang mengatakan juga hadis hasan. Tidak ada sesuatu yang dapat menolak qada atau takdir kecuali dengan berdoa. Kita berdoa selalu kepada Allah, meminta yang terbaik, meminta dijadikan segala hajat kita, keinginan kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang mukmin, orang beriman. Ketika kita banyak berdoa, maka insya Allah Allah akan mengabulkan. Karena ini janji Allah dalam Al-Quran, bahwa berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan. Yang keempat, maaf nomornya salah. Yang keempat adalah tawakal. Setelah kita melewati 3 tadi, ikhtiar doa. Yang terakhir adalah tawakal. Mewakilkan semuanya kepada Allah, bertawakal, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal di sini dalam artian bukan berarti kita benar-benar pasrah ya. Ada salah satu hadis dulu, Nabi itu bertemu salah satu sahabat. Ketika sahabat itu sholat di masjid, kemudian untanya tidak diikat, hanya diletakkan di depan masjid. Kemudian Nabi mengatakan, mengapa untanya engkau tidak ikat, wahai sahabatku? Sahabat tersebut menjawab, aku tawakal kepada Allah. Kemudian Nabi meluruskan bahwa yang namanya tawakal adalah ikat untamu dengan kencang, dengan tali, baru kamu bertawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Artinya berusaha terlebih dahulu maksimal, setelah itu kamu berpasrah kepada Allah. Itu arti dari tawakal. Itulah 4 hal yang saling berkaitan ketika kita beriman kepada Allah, beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman semuanya, itu adalah materi bab 2 pendidikan agama Islam tentang qada dan qadar. Selanjutnya silahkan seperti biasa tuliskan nama lengkap di komentarnya, kemudian sebutkan sikap, manfaat atau hikmah beriman kepada qada dan qadar. Bagaimana sikap kita setelah kita mengimani qada dan qadar? Sebutkan nama lengkap, kemudian tuliskan sikapnya seperti apa. Sikap beriman, sikap mulia beriman kepada qada dan qadar. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.